thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Kita akan melihat apa yang menjadi pesan dari kunjungan Paus supaya kita semakin kita semakin paham dan semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh Paus dan apa yang ingin disampaikan oleh Paus. Sesemulai dengan ungkapan ini, karena ini juga mengenang Ibu Teresa, kita akan melihat bagaimana dari dua ungkapan yang kurang lebih sejajar. Ibu Teresa mengatakan Tuhan memanggil kita bukan untuk sukses, tapi Dia memanggil kita untuk setia. Sementara itu, kita melihat Paus mengatakan dunia mengajari kita untuk mencari sukses, kuasa, dan uang, tapi Tuhan mengajari kita untuk mencari apa? Kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Saya menyejajarkan itu untuk memperlihatkan adanya kesamaan dan kemiripan. Tentu kita paham
adanya kesamaan dan kemiripan ini karena dua-duanya belajar dari tokoh yang satu dan yang sama, yaitu Yesus, dan mendasarkan diri pada buku yang sama, yaitu Injil. Nah, kita akan melihat karena ini nanti akan kita lihat akan muncul dari apa yang disampaikan atau dikatakan Paus selama beberapa hari di Indonesia. Pertama, di Istana Negara, pertemuan pribadi dengan presiden tentu kita tidak tahu karena itu sifatnya personal, tapi hanya yang kita tahu pertemuan dengan para pejabat negara, korps diplomatik di Istana Negara, lalu kemudian sore Vesper di katedral, jadi bukan misa tapi Vesper, ibadat sore, lalu pertemuan dengan uskup, para religius, lalu pertemuan dengan orang-orang muda di dalam proyek Sekolah Occurrentes, itu sebuah model pendidikan yang menarik di situ. Yang bicara adalah seorang, saya tidak ingat persis namanya, tapi seorang guru dari Buton yang berjilbab. Dan dia menangis sambil menyampaikan sambutannya. Dan Paus menanggapi sesuatu yang dikatakan dari dalam hati itu tidak usah ditanggapi. Itu dari hati. Lalu pagi hari tanggal 5 ke Masjid Istiqlal dan Paus bersama Imam Besar Nasaruddin Umar menandatangani deklarasi Istiqlal yang bicara tentang bagaimana agama-agama berjuang untuk melawan dehumanisasi, yaitu peminggiran, pelecehan pribadi, martabat pribadi, dan juga menghadapi krisis lingkungan. Lalu setelah itu Paus ke KBI untuk bertemu dengan orang-orang difabel yang mendapatkan bantuannya dari KBI, lembaga-lembaga awal dari KBI, dan juga Paus menandatangani prasasti gedung KBI yang baru. Lalu setelah itu sore hari Ekaristi. Pagi hari tadi Paus meninggalkan Indonesia dengan pesawat Garuda, sesuatu yang biasa. Kalau Paus berkunjung ke sebuah negara, lalu dia meninggalkan negara itu biasanya memakai maskapai dari negara yang dikunjungi. Dan ini Paus memakai Garuda pergi ke Port Moresby di Papua Nugini. Paus meninggal agak terlambat karena meninggalkan kedutaan agak terlambat karena Paus harus berterima kasih kepada para panitia dan mereka yang terlibat, juga para donatur. Nah, dalam perjalanan ke bandara agak tersendat karena Paus berjalan lambat berhenti karena menyalami orang sekitar di Jalan Medan Merdeka Timur. Jadi dari antara depan kedutaan sampai kurang lebih Patung Tani itu cukup tersendat, bahkan di sepanjang jalan Sudirman pun cukup tersendat karena Tamrin Sudirman cukup tersendat kan, ya, tidak sangat tersendat walaupun Paus bisa berjalan dengan lancar, tapi di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur itu banyak berhenti Paus. Nah, itulah tandanya. Apa yang kita lihat dari situ? Yang bisa kita lihat adalah begini, kembali kepada yang dasar. Kembali yang dasar. Apa itu kembali kepada yang dasar? Kesederhanaan, tidak takut menjadi biasa dan apa adanya. Menarik, begitu Paus turun dari pesawat, hampir semua komentar menyoroti tentang mobil. Ini bukan sponsor Innova, tetapi bukan sponsor Toyota Innova. Tapi apa yang menarik? Paus itu mendapat tawaran mobil, ya seperti mobil pejabat, tapi Paus tidak mau. Karena dia mengatakan saya ingin menaiki mobil kendaraan yang banyak dipakai oleh orang Indonesia pada umumnya. Lalu dipilihlah mobil Innova itu, dan Paus minta supaya mobilnya adalah kacanya yang bisa dibuka. Maka tidak ada kaca anti peluru. Supaya apa? Paus bisa melambai-lambaikan tangan, maka kita melihat dalam perjalanan Paus hampir selalu membuka kaca jendela dalam mobil, mungkin kecuali ketika di tol ya. Karena di tol kita tidak tahu.
karena kita tidak ada kamera menyoroti. Nah, itu. Lalu sorotan yang kedua adalah jam tangan. Jam tangan sederhana, rasio yang orang mengatakan harganya berapa, 100.000 atau 150.000 atau sekitar itu. Kalau Kardinal Haryo ketika melihat Paus turun dan menyalami, yang dilihat Kardinal Haryo adalah sepatunya. Sepatunya Paus itu sudah lekuk-lekuk. Jadi sepatunya itu sudah lama itu, Pak. Itu artinya apa? Tidak takut untuk menjadi biasa, tidak takut untuk menjadi apa adanya. Mengapa itu menjadi sesuatu yang penting? Karena dikatakan kita hidup di tengah budaya masyarakat yang suka pamer, yang gengsinya tinggi. Seakan-akan kalau saya pakai pakaian mahal, seakan-akan kalau saya pakai perhiasan mahal, seakan-akan kalau saya tuh mobilnya mewah, gengsi saya naik. Tapi apa yang terjadi di situ? Saya tidak ingat, mungkin di dalam khotbah ya. Dalam khotbah Paus menyoroti tentang gejala orang memakai jubah besar, tapi jubah besar itu jubah besar kebohongan. Tidak menjadi otentik, tidak menjadi asli. Lalu Paus bicara tentang kembali kepada dasar prinsip iman. Paus mengatakan ini 2 kali, pada waktu di Istiqlal dan pada waktu Ekaristi di GBK. Di Istiqlal, Paus mengatakan ini menjadi sesuatu penting. Betapapun ada perbedaan ajaran, perbedaan doktrin, tapi bagi Paus semuanya itu tidak masalah. Asal kembali kepada prinsip dasar iman. Kita bisa berdebat dengan doktrin dan itu tidak akan pernah selesai. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita tidak membangun perjuangan dan bekerja sama. Ingat, tentu menjadi perdebatan karena Menteri Agama menghimbau selama ada tayangan Ekaristi, secara langsung Ekaristi, supaya azan maghrib itu hanya ditulis di dalam teks di bawah itu. Nah, ada banyak reaksi, bahkan ada himbauan supaya antara jam 4 sampai jam 7 TV dimatikan supaya akidah kita tidak terganggu. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi semuanya itu menguntungkan apa? Seringkali kita hanya sibuk dengan segala apa yang di permukaan. Segala apa yang tampak, tapi itu tidak masuk ke dalam apa yang mendasar. Lalu dalam Injil yang kebetulan dibacakan, memang Ekaristinya adalah Ekaristi peringatan Santa Teresa dari Kalkuta, namun bacaan kitab suci yang dibacakan adalah dari bacaan harian. Dan kita ingat di dalam Ekaristi itu dalam doa pembukaan disebut nama Santa Teresa, dalam homili Paus juga menyebut Santa Teresa, dalam doa umat juga Santa Teresa disebut. Tetapi kalau kita melihat bacaannya, dan bacaan itu berbicara tentang panggilan Petrus, panggilan di mana Petrus diajak untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, yang dalam bahasa Latin disebut Duc in Altum. Tentu bagi Anda yang tinggal di wilayah Keuskupan Agung Semarang menjadi tahu, atau yang karena Duc in Altum ini adalah semboyan atau motonya dari Monsinyur Pujo, menebar ke tempat yang lebih dalam. Dan itu artinya apa? Membiarkan Yesus naik ke perahu kita dan melemparkan jala ke lautan. Maka kita diajak membiarkan Yesus naik ke perahu kita, ke dalam hidup kita, dan membiarkan Yesus mengajak kita melemparkan jala. 2 langkah pokok adalah mendengarkan dan melaksanakan sabda. Hidup adalah polyhedron. Polyhedron ini sebuah gagasan yang sangat disukai oleh Paus Fransiskus. Apa itu polyhedron? Polyhedron itu adalah sebuah bentuk, yang satu bentuk, tapi ada banyak mosaik, ada banyak lapisan. Dan kita, orang Indonesia, memakai gambaran polyhedron itu dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Ada satu. Ada sub KKIT tentang Tetapi ada Francis. banyak mosaik, Francis. banyak bentuk, banyak lapisan. Karena Gila. sorry, ada suara-suara ini. Karena di dalam negeri kita ini dan diakui oleh Paus, ada banyak budaya, banyak bahasa, banyak dialek, banyak keragaman, kebiasaan-kebiasaan. Tetapi semuanya itu bisa dibangun dalam kesatuan. Maka kita diajak bila demikian,
di dalam semuanya dalam polihedron itu kukuh dalam iman, terbuka bagi sesama dalam persaudaraan, dan kedekatan dengan yang lain dalam belas kasih. Kalau temanya adalah faith, fraternity, and compassion, kita diajak membangun kebersamaan itu bisa kita bangun dari kesatuan kalau kita kukuh dalam iman. Iman ya, bukan agama ya. Agama bisa berbeda, tapi imannya itu bisa sama. Terbuka bagi semua dalam persaudaraan dan memiliki kedekatan dengan yang lain dalam belas kasih. Nah, iman, persaudaraan, dan belas kasih. Iman, ini sesuai tema. Iman mengajak kita untuk memandang kekayaan negeri dengan mata pencipta. Indonesia itu begitu kaya. Paus mengatakan demikian. Tetapi bagaimana kita memandang ini dengan mata pencipta? Ada rasa syukur, ada tanggung jawab. Bersyukur atas keberagaman, bersyukur atas kekayaan, tetapi rasa syukur ini juga mengundang dan mengundang kita untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk memeliharanya, tanggung jawab untuk menjaga kekayaan itu. Dan mempunyai relasi yang baik dengan alam dan dengan sesama yang membutuhkan. Mengapa alam dan sesama itu yang membutuhkan disinggung? Karena kita melihat, Paus mengajak untuk melihat bahwa alam kita itu sedang rapuh. Ada krisis lingkungan, krisis iklim, dan sebagainya. Alam kita rapuh, hidup kita rapuh. Polusi, bencana, dan sebagainya. Tetapi juga sesama membutuhkan. Kalau ada bencana, ada krisis, ada kerusakan lingkungan, ada banjir, ada kekeringan, dan sebagainya, akhirnya korban yang paling pokok adalah siapa? Orang miskin. Maka kita juga mempunyai tanggung jawab. Bahkan Paus mengajak kita memandang realitas dari kacamata orang miskin. Persaudaraan, bagaikan tetesan air di lautan. Nah, Paus memakai ungkapan itu. Kalau Ibu Teresa mengatakan, aku bagaikan setetes air di lautan. Tetapi Paus di dalam khotbahnya menunjukkan, Pak, kita itu hidup seperti dua tetes air. Betapapun dua tetes air, tetapi tetesan yang satu dengan tetesan yang itu tidak sama. Bahkan antar saudara kembar pun tidak 100% identik. Maka kita diajak untuk menerima dan mengakui sesama yang berbeda sebagai sesama yang sejajar. Sama, equality, ke dalam kesejajaran. Dan karena dalam sejajaran kita diajak tidak memaksakan dan tidak memisahkan. Tidak memaksakan kehendak dan tidak memisahkan, betapa berbeda lalu seakan-akan itu menjadi alasan untuk berpisah. Dan oleh karena itu kita diajak membangun jembatan penghubung. Belas kasih mengajak kita untuk ambil bagian dari pergulatan dan derita sesama, untuk mau berbagi dan peduli. Dan Paus menunjukkan persaudaraan dan belas kasih itu dekat. Kalau kita bisa menerima sesama sebagai saudara, maka akan tumbuh belas kasih. Dan belas kasih akan semakin tumbuh dan terwujud kalau apa? Kalau kita memandang dan menempatkan sesama sebagai saudara. Nah, itulah yang diajakkan oleh Paus. Maka kita diajak untuk melihat semuanya itu semakin baik di dalam terang kasih, sehingga kita semakin mampu melihat dan memandang sesama. Nah, ini kutipan yang dikutipkan dari khotbah Paus di GPK. Hidup iman kita mulai kalau kita dengan terbuka dan rendah hati menerima Yesus dalam perahu hidup kita. Ingat bacaannya tentang panggilan Petrus. Petrus yang sudah semalam-malaman menebarkan jala tidak mendapatkan ikan. Lalu ketika Yesus menyuruh tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam, dan Petrus mengatakan, Tuhan, sudah semalam-malaman kami bekerja dan tidak mendapatkan apapun, namun karena Engkau menyuruhnya, maka saya akan menebarkan jala. Jadi membiarkan Yesus masuk dalam perahu hidup kita, membuka ruang baginya, mendengarkan sabdanya, dan membiarkan diri kita untuk ditantang, digugat, dan diubah oleh. Betapapun sudah semalam-malaman kami mencari ikan, tetapi Petrus ditantang oleh Yesus, dipertanyakan semalaman-malaman itu apa maksudnya, dan oleh karena itu Petrus diubah
Oleh karena itu, dan itulah maka iman itu akan muncul kalau kita membiarkan Yesus masuk dalam perahu hidup kita, membuka ruang baginya, mendengarkan sabdanya, dan membiarkan kita diubah, ditantang olehnya. Ini gambaran polihedron. Ini yang ditemukan di Geraha Pemuda di belakang katedral ketika Paus bertemu dengan orang-orang muda yang mengalami proses pendidikan dalam program Sekolah Occurrentes. Dan mereka membuat gambar rumah itu polihedron, dan apa yang ada di dalamnya saya tidak ingat persis berapa orang, tapi orang-orang itu menempelkan tulisan-tulisan mereka, gambar-gambar mereka, dan ditempelkan sehingga rumah ini itu penuh dengan tempelan gambar, lukisan, dan apapun juga yang ada di situ. Dan ini menjadi satu yang berharga, disebut polihedron itu diberi nama hati Indonesia. Jadi hati Indonesia itu hati yang ditandai dengan keragaman, dengan perbedaan. Ingat, yang bicara menyambut Paus adalah seorang muslimah, guru dari Buton, dan bagaimana dia bicara depan Paus dengan sambil menangis karena terharu. Untuk menunjukkan itulah wajah. Maka kalau kita melihat fotonya, foto yang beredar, bagaimana Paus duduk foto dan dikelilingi anak-anak, orang-orang muda, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berjilbab. Itulah wajah Indonesia, itulah hati Indonesia, hati yang satu tubuh, satu bentuk, tapi terdiri dari berbagai macam ragam lapisan, berbagai macam mosaik. Bangun budaya perjumpaan. Paus mengajak kita untuk menanamkan budaya perjumpaan, kasih, jembatan penghubung. Dan ingat, kemudian Paus bicara di Istiqlal karena melewati bahkan menandatangani semacam prasasti terowongan silaturahmi yang menghubungkan gereja katedral dengan Masjid Istiqlal. Budaya perjumpaan kasih. Jadi antar Istiqlal dan katedral dihubungi oleh terowongan itu, tunnel itu, sehingga orang bisa mempunyai ruang gerak yang lebih bebas dan bisa saling berhubungan dengan lebih enak. Menjumpai dan melayani dengan hati. Ingat, Paus mengatakan kalau kita melayani orang, maka Paus mengajak kita sentuh tangan orang itu, tatap matanya, dan hadirkan senyum di bibir. Maka Paus mengatakan bukan hanya sekedar derma, bukan hanya sekedar memberi, tetapi apa? Tetapi ada perjumpaan dan hati, sentuhan tangan, tatapan mata, senyuman di bibir. Menarik kalau Paus dalam perjalanan kadang-kadang berhenti, memberkati, mengini, dan bagaimana Paus memberkati seorang anak dengan ibunya, lalu ada ibu hamil diberkati, dan tadi pagi maka perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta itu tersendat. Karena apa? Karena Paus beberapa kali berhenti menyalami orang dan sebagainya. Kita diajak bila demikian menerobos batas. Ini yang dikatakan Paus di Sekolah Occurrentes di Geraha Pemuda itu. Mengurai simpul kemacetan. Dalam banyak hidup kita ini ada banyak kemacetan. Banyak hal yang menjadikan kita terhambat untuk berkomunikasi, terhambat untuk berelasi. Dan kita diajak tidak membangun dunia sempit di sekitar kita. Hanya tertutup pada circle kita. Lalu kita tidak terbuka, membuat gosip sana, gosip sini. Kalau saya tidak suka dengan orang lain, menarik diri, gosip sendiri dengan lingkungan, dengan teman sendiri. Akibatnya apa? Kita tidak terbuka dan kita tidak berjumpa. Lalu banyak hal itu tidak dibicarakan dengan sangat terbuka. Maka oleh karena itu kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk kita diajak untuk membangun persaudaraan sejati. Supaya kita belajar untuk apa? Untuk menerobos
atas itu. Membangun persaudaraan sejati, membuka sekat-sekat yang menjadikan kita macet, yang menjadikan kita picik dan sempit. Nah, saya menjajarkan ungkapan Paus dengan ungkapan Ibu Teresa. Ini dikatakan Paus di depan Presiden Jokowi dan para pejabat-pejabat. Munculnya konflik-konflik kekerasan sebagai akibat atas keinginan untuk memaksakan kepentingan sendiri. Sehingga ketegangan dalam negara timbul karena yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka. Menarik, saya menemukan ungkapan ini dan ini dibuat gambar itu. Ini bukan saya membuatnya, tetapi dikatakan apa? Pidato Presiden, pada pidatonya di hadapan Jokowi dan Prabowo. Ini yang menulis demikian. Nah, yang menulis ini sengaja. Kenapa dikatakan di hadapan Jokowi dan Prabowo? Seakan-akan Paus memberi kritik kepada pemimpin negara kita, pada para penguasa kita, pada para pejabat kita. Konflik, kekerasan, itu terjadi karena apa? Memaksakan keinginan sendiri. Sehingga tidak terjadi dialog. Maka kalau kita mensejajarkan dengan ungkapan Ibu Teresa, kalau kita tidak punya perdamaian, itu hanya karena apa? Karena kita lupa bahwa kita adalah bagian satu sama lain. Kita itu saling memiliki satu sama lain. Dan kalau kita tidak sadar bahwa kita saling memiliki, maka tidak akan ada perdamaian. Yang ada adalah ketegangan, yang adalah konflik, yang ada kemudian adalah kekerasan. Maka kita diajak oleh demikian untuk hidup bukan untuk diri sendiri dan hidup bukan dari diri sendiri. Jadi bukan untuk diri sendiri dan juga bukan dari diri sendiri. Membangun kepedulian. Masing-masing dari kita itu unik di mata Tuhan. Dan dia tidak pernah melupakan kita. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tidak pernah. Maka mari kita selalu mengingatnya dan menjaga harapan kita tetap hidup dan selalunya berjuang tanpa kenal lelah guna membuat hidup kita menjadi anugerah bagi yang lain. Jadi Paus mengajak kita untuk apa? Paus mengajak kita untuk melihat keunikan kita masing-masing dan juga untuk berjuang tanpa kenal lelah. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi anugerah bagi yang lain. Supaya hidup kita itu menjadi rahmat bagi yang lain. Supaya hidup kita menjadi berarti bagi yang lain. Maka, apalagi Paus mengatakan kepada anak-anak yang difabel, yang menderita, dikatakan kalian adalah bintang yang bersinar di langit Nusantara ini. Jadi betapapun punya kerapuan, kelemahan, betapapun difabel, adalah bintang yang bersinar di langit Nusantara. Kalian adalah para anggota yang paling berharga dari gereja ini. Kalian adalah harta karun. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan-kemampuan unik untuk memperkaya yang lain. Maka oleh karena itu kita diajak bila demikian untuk membangun diri, tetapi juga tidak hanya membangun diri, tetapi juga untuk menempatkan diri supaya apa? Supaya kita senantiasa mampu membangun keragaman dunia ini. Maka kita semua berharga. Dan karena kita berharga, maka bagaimana kita membuat supaya hidup kita itu berguna bagi yang lain. Allah menciptakan kita menjadi bagian satu sama lain. Dan karena Allah menciptakan kita menjadi bagian satu sama lain, bagaimana hidup kita itu juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Untuk memperkaya keragaman ini. Dan dunia ini beragam akan semakin indah dan kaya. Kalau apa? Kalau kita saling berbagi satu sama lain. Mengapa itu terjadi demikian? Karena apa? Allah memang menciptakan kita berbeda satu sama lain. Betapapun dua tetes air itu, tetesan satu dengan tetesan lain itu berbeda. Maka Allah itu juga membuat kita berbeda satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita saling memperkaya satu sama lain. Maka jangan sampai ada orang yang dominan, ada orang yang mau menguasai, ada orang yang mau memaksakan kehendak. Karena kalau itu terjadi, harmoni itu hancur. Keselarasan dan keberagaman itu rusak.
Maka kita diajak bila demikian memberi ruang bagi orang lain untuk hadir dan memberikan diri. Nah, ini juga penting. Paus Fransiskus berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menjadikan kekayaan alam Indonesia seperti emas sebagai alasan untuk saling bertikai satu sama lain. Itu dikatakan di Masjid Istiqlal. Ketahuilah, harta yang paling berharga adalah kemauan untuk agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling hormat. Ingat, Paus mengatakan, sejauh saya tahu Indonesia itu punya kekayaan emas terbesar di dunia. Tetapi Paus mengatakan harta yang paling berharga bukan emas itu loh. Harta yang paling berharga apalah? Harga yang paling berharga adalah keberagaman. Itu yang menjadi penting. Nah, maka bagaimana keberagaman itu sebagai harta paling berharga itu bisa dijaga supaya perbedaan tidak menjadi alasan bertikai, tadi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling hormat. Lalu dikatakan juga harmoni tercapai ketika kita berkomitmen bukan hanya pada kepentingan dan visi kita sendiri, tapi juga pada kebaikan bersama. Jadi membangun keselarasan, membangun harmoni. Gambar inilah gambar suster-suster OP, suster-suster Dominikanes dengan anak-anak dari Pondok Siboncel. Itu yang bertemu Paus, tidak lama setelah Paus mendarat, tidak lama setelah Paus datang ke Nunsiatur Kedutaan Vatikan. Ini pertemuan di luar agenda resmi. Paus bertemu dengan anak-anak Boncel, dengan mereka yang dilayani oleh kelompok San Egidio, kemudian juga dengan para pengungsi yang dilayani oleh JRS, Jesuit Refugee Service. Membangun kehidupan bersama. Kalau kita membangun hidup berdasarkan kalkulasi, kepentingan diri, maka kita akan menumpuk untuk diri sendiri atau kelompok sendiri. Akibatnya, kita malah akan merusak ciptaan serta memecah belah persaudaraan. Tadi sudah kita lihat, kalau membangun hidup hanya berdasarkan kalkulasi diri, kepentingan diri, maka yang terjadi adalah perpecahan, tapi juga kerusakan alam. Dan itu kita lihat di berbagai macam tempat. Bagaimana gelombang ekstraktif alam, pengerukan alam, itu menjadikan apa? Menjadikan beberapa daerah menjadi rusak. Banjir, bencana, lalu air menjadi kotor, sehingga hidup masyarakat setempat itu malah menjadi tidak sehat. Maka itu karena apa? Kita hanya mengejar keuntungan sementara saja, tidak hanya keuntungan sementara, tapi keuntungannya kelompok kecil orang saja. Maka kita diajak menanggalkan rasa aman diri. Perdamaian adalah buah dari keadilan. Paus mengatakan itu di depan Pak Jokowi dan para pejabat. Opus Justitiae Pax. Perdamaian adalah buah dari keadilan. Kalau tidak ada keadilan, tidak akan ada perdamaian. Tetapi kita bisa menempatkan apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paus II, perdamaian adalah buah dari solidaritas. Oleh karena itu, kalau kita membangun kedamaian, kita harus mengecilkan, mempersempit adanya kesenjangan sosial. Lalu mengajak juga menjaga rumah kita bersama. Rumah kita bersama tidak hanya alam lingkungan, tetapi kebersamaan kita dengan sesama kita. Dan itu kemudian diwujudkan dalam deklarasi Istiqlal yang ditandangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Agung atau Imam Besar Istiqlal, Kyai Haji Nasaruddin Umar. Memelihara kehidupan bersama, lintas generasi. Hati-hati dengan budaya egois, dengan budaya individualis. Dan Paus menyinggung bagi sementara orang, mereka lebih memilih punya binatang daripada punya anak. Dan ini agak umum di negara-negara barat. Itu Paus mengatakan ini bahaya orang egois. Bahwa tidak dikarunia anak itu soal lain. Tapi memang sengaja dan khusus tidak mau punya anak, tetapi lebih mau punya anjing, maka disebut hati-hati. Karena keberlangsungan hidup kita, ada istilahnya dialog generasi perlu kita bangun. Maka membangun
lintas generasi antara yang tua dengan yang muda. Tidak mengherankan mengapa Paus sangat memberi perhatian untuk memberkati anak-anak, karena Paus ingin melihat masa depan kehidupan yang juga memandang ke depan dan menjadikan kita lebih peduli kepada mereka yang muda. Kekayaan itu bisa memiskinkan kalau kita tidak menjaga kehidupan bersama. Ini dikatakan oleh Paus. Kekayaan alam ini, kekayaan budaya, kekayaan tradisi, itu bisa memiskinkan kalau apa? Kalau kita tidak jaga, kita tidak menjaganya demi kehidupan bersama. Contoh, ini bukan sambutan Paus. Orang banyak bicara tentang keberagaman hayati, diversifikasi pangan. Karena yang menjadi persoalan adalah kalau ada bencana, misalnya sebagai contoh, ada bencana di Papua. Lalu bantuan yang diberikan adalah apa? Supermi. Sehingga orang Papua menjadi terbiasa makan supermi. Seakan-akan ketagihan karena itu enak. Lalu mereka tidak terbiasa lagi makan sagu, makanan-makanan setempat. Bagaimana disebut diversifikasi pangan, kekayaan keberagaman pangan, keberagaman hayati itu, kalau tidak dijaga, lalu akibatnya kita tidak bisa mengenal, memahami kekayaan makanan. Mengapa seakan-akan semuanya harus nasi? Padahal ada orang bisa makan jagung, bisa makan ubi, dan sebagainya. Dan ini menjadi apa? Kalau itu dibiarkan, maka terjadi apa? Pemiskinan hidup ini. Kekayaan itu, kekayaan yang kita miliki, kita persempit hanya demi atau ditentukan oleh kelompok yang kuat, kelompok yang bisa memaksakan. Harmoni lalu menjadi hancur. Maka Paus mengajak supaya kita, kaum beragama, kaum beriman, menjadi pejuang kasih, penggiat keadilan, dan menjadi mercusuar harapan. Paus mengatakan ini di Istiqlal. Kaum beragama hendaknya menjadi pejuang kasih, penggiat keadilan, dan menjadi juga mercusuar harapan. Ini yang diharapkan supaya apa? Supaya orang beriman itu senantiasa juga memulihkan dan menghidupkan selalu harapan. Di tengah situasi yang tidak pernah selalu indah dan menyenangkan, harapan itu tetap ada. Dan orang beriman, tanda orang itu beriman kalau dia memiliki harapan. Jangan mengeruk, jangan merampas. Nah, ini dikatakan Paus di katedral, di depan para uskup, imam, kaum religius, dan juga katekis. Tentang orang yang mengeruk kekayaan dari orang lain adalah orang yang malang. Dan di sini Paus juga bicara mengatakan, hati-hati, setan itu ada di dompetmu. Nah, tentu Paus tidak bicara terus terang tentang korupsi. Dan menarik ketika Paus mengatakan hati-hati, setan itu ada di dompetmu. Secara tidak langsung Paus mengingatkan kita akan kultur korupsi, akan maraknya korupsi di negeri kita ini. Nah, Paus membuat cerita dari kisah di Argentina. Di Argentina, di Buenos Aires, itu tempat asalnya Paus, saya mengenal orang kaya yang selalu ingin lebih kaya dari orang lain dengan cara mengeruk kekayaan melalui orang lain. Jadi mengeruk kekayaan dari orang lain, menilep korupsi, menghancurkan sumber hidup orang lain. Dalam kitab suci kita mengenal kisah tentang Raja Ahab dan Nabot, peladap penggarap kebun anggur yang kebun anggurnya dirampas oleh Raja Ahab karena Raja Ahab ingin menguasai kebun anggur itu. Lalu Nabot dibunuh. Jadi ingin mengeruk, ingin merampas. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya berlelucon bahwa ia merupakan orang malang. Jadi orang yang kaya itu, yang mengeruk itu orang malang. Karena dia ingin mendapatkan kekayaan dari yang lain, tetapi kemudian dia tidak bisa menutup peti jenazahnya sendiri. Dan saya akan mengatakan itu nggak ada gunanya. Toh dia bisa mengeluh, bisa merampas, bisa menguasai apapun juga, korupsi sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya dia tidak bisa menutup peti jenazahnya sendiri. Untuk apa? Dan itu disebut orang malang. Bukan orang yang berasal dari Malang, tapi orang Malang, orang yang orang yang cilaka. Enggak, sia-sialah. Di dalam kitab suci ada kisah tentang orang pemuda kaya yang akhirnya dia tidak bisa ketika dia mati
dia semakin membesar gudang-gudang penyimpanan barangnya, tapi ketika dia mati, akhirnya dia tidak membawa apa-apa. Membangun tata hidup. Nah, jika benar tadi sudah kita lihat, jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan bertikai, tapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Hidup bersama lebih penting daripada kepentingan diri, daripada kepentingan keluarga atau kelompok. Jangan sampai orang demi kepentingan diri, demi keluarganya atau demi kelompoknya, lalu terjadi apa? Mengorbankan kepentingan bersama. Hari-hari ini ada sebuah kisah menarik. Mantan Presiden Korea Selatan dipenjara karena dianggap dia melakukan suap. Suapnya apa? Karena suapnya itu adalah dia dengan suratnya dengan KKN mencarikan pekerjaan untuk menantunya. Nah, mencarikan pekerjaan untuk menantunya. Dan itu disebut skandal, ini suap. Maka kemudian diadili. Saya tidak tahu kalau di Indonesia bagaimana itu. Jadi jangan sampai demi kepentingan diri, kepentingan keluarga dan kelompok, orang lalu mengorbankan kehidupan bersama, kepentingan bersama. Yang terjadi adalah penyelewengan, korupsi. Nah, mohon maaf saya salah tulis itu. Paus juga menyebut di depan presiden dan para pejabat, politics is the highest form of charity. Jadi bentuk yang paling tertinggi dari kasih itulah politik. Nah, tetapi kita lihat politik itu justru di bawah bentuk kasih. Politik itu akhirnya bentuk dan sarana untuk menumpuk kekayaan, untuk merampas. Jadi Paus mengingatkan, idiom paling klasik, paling sederhana, dan paling fundamental dalam kehidupan sosial, politik itulah bentuk yang paling tinggi dari kasih. Nah, akhirnya kita tidak melihat politik itu sebagai bentuk kasih. Harmoni dalam keberagaman, dan diingatkan tentang kekerasan, pemaksaan kehendak. Nah, Paus Fransiskus di depan presiden dan para pejabat mengatakan, saya mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paus II, dan memakai kata-kata Paus itu dengan sebagai perkataan sendiri. Ingat, Paus Yohanes Paus II mengatakan di depan Presiden Soeharto tahun 1989. Dan kata-kata Paus Yohanes Paus II itu diulangi lagi, dan Paus Fransiskus mengatakan, saya memakai itu sebagai kata-kata sendiri. Apa pesannya? Hargai hak asasi manusia, hargai hak politik warga, jangan paksakan kehendak. Menarik. Saya tidak tahu siapa yang memberi input kepada Paus. Tetapi Paus dengan tepat mengulangi lagi apa yang pernah dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan itu dikatakan Yohanes Paulus II di depan Presiden Soeharto, di depan para pejabat negara pada tahun 1989. Hargai hak asasi manusia, hargai hak politik warga. Dan itu diulangi lagi oleh Paus Fransiskus di depan presiden, di depan pejabat, bahkan dikatakan dikatakan oleh Paus Fransiskus tahun 1989, Yohanes Paulus II mengatakan itu di tempat yang sama, di istana negara ini. Nah, panggilan umat beriman apa? Panggilan umat beriman adalah untuk memperkuat, meneguhkan komunitas-komunitas religiusnya, ikatan komunitas-komunitas agamanya, dan bekerja bersama untuk menanggapi krisis global, konflik, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Jadi Paus mengatakan kita perlu umat beriman itu saling memperkuat ikatan antar kelompok-kelompok agama untuk bekerja bersama menanggapi dan mengatasi persoalan krisis global yang melanda dunia ini, yaitu konflik, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Dan itu dikatakan Paus di Istiqlal, dan di situ Paus menandatangani deklarasi Istiqlal, bagaimana dalam deklarasi itu umat Islam dan Katolik, dan tetapi juga Kristen, Hindu, Buddha yang ada di Indonesia ini
ingin bersepakat dan berjuang mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, penodaan martabat pribadi manusia, dan kerusakan lingkungan. Nah, bagaimana itu diwujudkan agar tidak sekedar hanya menjadi deklarasi di atas kertas. Nah, ini khotbah Paus di Gelora Bung Karno. Jangan pernah lelah menabur. Jangan pernah lelah menebar jala. Jangan pernah lelah bermimpi untuk membangun bangsa yang damai. Jangan pernah lelah berdialog. Jangan pernah lelah tersenyum. Kalian adalah bangsa yang murah senyum. Senyum adalah senjata ampuh. Teruslah berjalan bersama. Jangan pernah lelah menabur harapan. Ingat, love begins with smile. Jadi senyum adalah senjata. Maka Paus mengajak kita semua umat Katolik, jangan lelah, jangan takut. Teruslah berusaha, teruslah berupaya. Betapapun rasanya gagal, betapapun rasanya sia-sia, tapi jangan lelah. Jangan lelah menabur harapan. Jangan lelah menebarkan jala kebaikan. Jangan lelah untuk bermimpi membangun bangsa yang damai. Jangan lelah untuk berdialog, jangan lelah untuk tersenyum. Dan itu yang diajakkan kepada Paus. Tetapi kita sadar bahwa kita seringkali gagal. Ingat, teks dalam bacaan Injil dikatakan Petrus mengatakan, sudah semalam-malaman kami bekerja tapi tidak mendapatkan ikan. Terjebak dalam kegagalan, terjebak dalam pesimisme, terjebak dalam perasaan putus asa. Namun toh akhirnya Petrus membiarkan diri untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Pergi ke tempat yang lebih dalam. Maka betapapun kita mengalami perasaan pesimis, gagal, putus asa, tidak berhasil, nah bagaimana kita tidak lelah untuk tetap punya harapan dan menaburkan harapan itu. Nah, bagian akhir. Paus di dalam khotbah mengutip Ibu Teresa dari Kalkuta. Kalau kita tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan, berikanlah ketiadaan itu. Kalau kita tidak menuai apa-apa, jangan pernah lelah menabur. Dan Paus mengatakan dia memakai itu dari kata-kata Ibu Teresa. Sejujurnya saya tidak tahu persis dari mana ini diambil. Tetapi mohon maaf, saya lupa bahasa Inggrisnya karena saya hanya membaca teksnya dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan, kalau kita hanya mempunyai sesuatu yang disebut nothingness, berikanlah nothingness itu. Berikanlah ketiadaan itu. Kalau kita tidak punya apa-apa, berikanlah ketidak apa-apaan itu. Kalau kita tidak menuai apa-apa, jangan pernah lelah menabur. Kalau kita menabur tidak menuai, jangan lelah menabur. Taburlah terus, taburlah terus, taburlah terus. Maka kita ingat apa yang dikatakan Paus tentang Ibu Teresa. Ibu Teresa ini dikatakan Paus dalam khotbah ketika kanonisasi Ibu Teresa tahun saya lupa tahun. Ada beberapa orang dari kita datang ke Roma untuk ikut. Disebut Ibu Teresa adalah orang suci yang mengosongkan diri, mau merendahkan diri agar apa? Agar dengan pengosongan diri itu, dengan perendahan diri itu, dia dapat semakin mampu menjumpai sesama. Maka oleh karena itu dikatakan bahwa Ibu Teresa adalah contoh orang yang mau mengosongkan diri, merendahkan diri. Tidak pernah lelah untuk menabur, tidak pernah lelah untuk bermimpi, tidak pernah lelah menebarkan jala. Dan ini fotonya adalah foto Paus meresmikan Museum Teresa di Skopje. Itu di kota kelahiran. Bahkan itu ada rumah keluarga masa kecilnya Ibu Teresa. Lalu rumah itu direnovasi dan dijadikan museum, dan Paus datang ke kota itu untuk meresmikan, dan ini patung di depan rumah itu, di depan museum itu. Nah, Paus belajar dari apa yang tertulis dalam kitab suci, dalam Injil Lukas, dalam teks misa itu. Betapapun Petrus pernah mengalami kegagalan dan kekecewaan, toh akhirnya dia tetap berlayar dan menebarkan jala. Tetap bermimpi dan menaruh harapan. Faticiasu, make noise, itu dikatakan Paus.
ketika setelah Ekaristi selesai di luar homilinya sebelum berkat dan Paus mengatakan Vate Chiasso, Vate Chiasso, Vate Chiasso. Dengan mengulang-ulang, ayo buat keributan, buat suara, jangan diam aja, buat keributan. Tetap memiliki semangat dan keberanian. Dan Paus mengacu itu dalam pengalaman Pentakosta. Bagaimana setelah para murid mendapatkan Roh Kudus yang bagikan lidah api, mereka berkobar-kobar, bahkan Petrus kemudian berkhotbah dalam sebuah khotbah yang indah. Buatlah suara, buat keributan, buat sesuatu. Jangan hanya diam aja, jangan begitu-begitu saja. Vate Chiasso, Vate Chiasso, Vate Chiasso. Tetap bermimpi, tetap menaruh harapan. Akhirnya pesan dasar Paus kepada orang Indonesia. Tetap berlayar ke lautan dan tebarkanlah jalanmu. Jangan menjadi seperti perahu yang hanya berlabuh di pelabuhan aman dan nyaman. Tapi Paus mengingatkan kepada kita berlayar di tengah lautan, di tengah deraan ombak dan taufan. Karena gereja itu bagi bahtera dan kita diajak berlayar menuju ke tengah lautan dan tebarkanlah jala seperti Petrus. Maka saya selalu suka dengan lagu yang ada dalam Nada Bakti. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Itulah yang terjadi. Jadi gereja itu seperti perahu. Kita jangan berlabuh, jangan hanya tenang-tenang saja. Tapi kita diajak untuk apa? Pergi, berlayar, dan melebarkan jala. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara, itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Demikian